Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan membantu klien kita yang bernama Ibu Irma. Ibu Irma ini meminta tolong sama kita untuk mencari tahu anaknya yang bernama Lita, ya kan? Betul sekali. Karena Lita ini mempunyai kebiasaan baru, yaitu sering keluar tanpa izin ibunya. Nah, Ibu Irma ini khawatir kalau misalnya anaknya ini Terjerumus pergaulan iya. bebas. Dan Ibu Irma pernah mengecek sendiri apakah benar Lita pergi ke rumah temannya, tapi ternyata tidak. Temannya mengaku kalau Lita tidak datang. Makanya Ibu Irma meminta tolong kita untuk menginvestigasi, ya, mencari tahu sebenarnya anaknya ini tuh pergi kemana, main Iya, kemana, seperti itu. Jadi kita sekarang mau ketemu sama Bu Irma. Yuk. langsung saja sana. Tapi gimana ya Ya. Ibu Irmanya? Sini ke sana ya kita. Coba aja sini dulu. Sini aja ya. Pak, maaf mau nanya, kenal Bu Irma nggak? Ibu Irma. Ibu Irma. Ibu Irma, siapa Ibu Irma ya? di sini jualan buah nggak ya? Coba tanya ke ibu itu, yang dagang itu. Oh, yang di sana itu ya, Pak ya? Oh, ya. Makasih ya, Pak ya. Coba nanya sini, Bu, sini. Sini aja deh. Assalamualaikum. Bu mau nanya, Bu Irma ada di sini nggak ya? Ibu Irma. Oh ini. Oh, ini Ibu Irma. Oh iya, Ah. di fotonya nggak diikat soalnya rambutnya. Beda Bu, ya? Iya, beda banget. Iya. Makasih ya, Bu. Iya. Halo, Ibu Ibu Irma. Irma, saya Fatia. Mario. Bener kan Ibu Irma yang minta tolong sama kita? Iya. Oh, yaudah Ibu Irma, kan di sini rame nih, banyak orang. Apalagi ada kamera gini kan dilihatin orang-orang. Ini kita ngobrolnya di dekat mobil aja, Iya, di boleh. parkiran. Iya. Nggak apa-apa yuk. Lewat sini. Lewat sini ya? Mas ada nggak ya? Mana anak kamu? Emang ada masalah dengan anak saya? Iya, anak kamu gangguin suami saya. Mana buktinya? Kalau ngomong yang bener, Bu. Nih, lihat fotonya. Emang bener kan itu anak tante? Anak tante selingkuh sama bapak saya. Anak saya nggak seperti ini. Nggak seperti itu apa dari mana? Ini udah ada buktinya contohnya. Anak kamu kan itu. Enggak, bentar-bentar, kok Ibu nuduh selingkuh? Emang Kalau foto berdua gini kan bukan berarti selingkuh, Bu. Udah bukti kenyataan kayak gitu mau diapain? Lihat aja yang benar, melihat dipelototin sama kamu. enggak, Bu, mungkin emang suami Ibu temenan sama anak Ibu ini, makanya mereka deket kayak begini. Cuman bagian ini cuma Ya, kalau foto kayak temenan nggak begini. mungkin sama serah kayak itu kali. Nah, gini deh, tapi Ibu udah coba nanya sama suami Ibu belum ini tentang anak Ibu ini? Jangan-jangan nanti ini cuma salah paham aja kan, Ibu tiba-tiba marah-marah di tempat kayak begini, enak dilihatin orang. Udah deh, kalian nggak usah ikut campur. Ajarin tuh, Bu, anak itu jadi pelakor. Bahasanya, Bu, tolong Bu dijaga. Lagian ini kan tempat umum, Ibu datang-datang marah-marah kayak begini Kalau mau cuma kita karena masalah bicarain foto. baik-baik dulu, Bu. Sekalian Ibu bawa juga suami Ibu biar lebih jelas kan, Bu. Harusnya ajarin dong anaknya, dan jadi pelakor. Gak mungkin Bu, anak saya jadi pelakor. Nggak mungkin lagi mana, udah ada buktinya kok. Gimana sih? Ini kalau yang saya lihat ya, Bu, ya, menurut saya ini cuma salah paham aja. Kalau Ya, memang salah paham lah. enggak, Bu. Gimana sih? Ibu kan di sini cuma nuduh. Bukti memang Udah lah, udah ada nggak foto. usah. Kok ikut bantuin? Bukan saya ngebantu di sini, kan di sini Ibu menuduh. Kalau misalnya mau, Ibu bawa suami Ibu biar kita omongin baik-baik semuanya biar jelas kan bisa Bu caranya baik-baik. Nggak depan pasar kayak gini nggak enak, Bu. Dia sering nginep di rumah aku sama anak aku. Berteman, malah dia Anak ngambil Ibu yang suami. ini. Iya. Loh, Gimana sih? Ayo, awas lu ya, anak kamu masih gangguin suami saya. Ibu kenal nggak sama Ibu tadi? Tiba-tiba ibu-ibu itu ngelabrak. Nggak Dia kenal. menuduh anak aku selingkuh dengan suaminya. Ya aku nggak bisa ngelak lagi. Mau aku bingung jadinya. Ya udah gini aja deh, Bu, kita jangan ngobrol sini, udah diliatin orang-orang kan nggak enak sini. Yuk. Ayo Mas, Mbak, saya mau minta izin buat menangkal suami saya. Oh, mau ke izin. bengkel. Maksudnya Mbak mau minta izin sama suami Iya, Mbak? saya mau izin dulu ke suami. Suami Mbak kerja di bengkel kerja itu? di bengkel. Oh, ya udah Ya nggak udah, apa-apa, kita nggak apa-apa. anterin aja Ayo kalau kita minta anterin. izin. Udah yuk.
Masuk dulu aja. Mas Bas. Mas Bas mana? Bukain dong. Dulu ya. Yuk. Kayaknya gue lagi nggak sholat nih. Iya, Sama, Ibu. aku juga lagi nggak sholat. Oh, lagi berhalangan. Iya, lagi berhalangan. Oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Fateh sama ibunya tunggu aja dulu ya. Ya udah deh. Di mobil aja. Gue nggak tunggu apa-apa. mobil aja kali. Aku sholat dulu aja Iya, sama tim. Yaudah yuk, kita sholat dulu. Ya udah. Tunggu di mobil aja, Ibu. Jadi ibu belum minta izin sama suami ibu? Iya, saya belum minta izin. Kita pikir udah minta izin dulu. Tapi ini bengkelnya jauh nggak nih, Pak? Itu di depan nanti. Oh, di depan aja ya? Ya udah, nanti ditunjukin aja ya sama Mas Bas. Iya, nanti. Dikit lagi nyampe kok. Dikit lagi nyampe. Nah, di depan itu ada bengkel suami saya. Belok sini. Iya, belok ini. Pas di sebelah kiri. Ini? Mana Iya, bengkel? ini. Nah, itu suami saya tuh, Pak. Oh, ini tokonya. Iya. Ini yang pakai jaket suami Oh, Mbak? udah siap pakai jaket. Oh. Kayak udah siap. Tapi kok dia kayaknya telepon. Telepon temannya mungkin. Ya udah Mbak kan mau minta izin, Mbaknya mending turun aja sekarang Iya. minta izin. Yuk. Lah, Mbak, bentar deh Mbak, bentar. Ngapain? Ini temennya Mbak? Tolong deh, itu motor itu, Mbak. Yaudah ikutin aja. Cepet, Mas Bas, kita ikutin motor itu aja, Mas Bas. Mau kemana? Itu tadi siapa sih sebenarnya? Loh, kok lu nggak kenal ya? Sama sekali nggak kenal. Apa mukanya tadi nggak terlalu kelihatan? Soalnya tadi helmnya aja dipakein, Mbak. Sekarang itu saya nggak tahu dia deket sama perempuan. Nggak tahu. Apa suami saya selingkuh ya, Mbak? Mbak jangan susahin dulu, soalnya tadi saya lihat kan, ya kita semua lihat kan dia salam tangan, mungkin keluarga. Biasanya kan kalau antara keluarga ketemu salam cium tangan gitu kan. Tapi saya nggak kenal dia itu siapa. Tadi dia sempat nelpon kan? Nelpon perempuan ini ya? Iya benar, tadi perempuan itu datang-datang juga megang handphone. Iya. Aduh, masalah ada aja, Mbak. Udah anak saya pergi terus kalau malam. Sekarang ditambah suami lagi sama perempuan lain. Siapa tahu dia emang temen aja kan, sahabat deket kan sampai kayak begitu ya. Mungkin, soalnya kita nggak tahu pasti. Tapi kalau perempuan ini saya baru lihat loh, Mas. Ya, mending ibu jangan berspekulasi apa-apa dulu ya. Jangan berasumsi apa-apa dulu. Mending kita ikutin aja nih mereka mau kemana. Ayo Mas, cepetan Mas, Mas. Iya Mbak, bentar Mbak, ini macet soalnya. Aduh, keburu hilang deh Aduh, dia. Mas Bas ini jangan sampai Jangan hilang sampai ya. kehilangan nih. Lagi padat gini, takutnya dia nyelip lagi. Macet lagi, Mbak. Aduh. Sebenarnya saya kasihan loh, Mbak, sama suami saya. Dia punya penyakit jantung dan nggak boleh kecapean. Mbak kan minta tolong sama kita buat ngawasin Mbak, anak Mbak kan, Lita kan. Kenapa sekarang kita nggak langsung ketemu Lita aja? Mbak minta izin lagi ke suami Mbak, ntar pas udah ketemu di rumah. Iya, Mbak. Tadinya emang begitu. Tapi saya penasaran loh, Mbak, sama suami saya. Masa dia boncengan sama perempuan? Jangan-jangan dia selingkuh ya, Mbak? Maksud kita kan begini Mbak minta tolong sama kita untuk mencari tahu tentang Lita kan. Kita fokus aja ke Lita. Takutnya nanti kalau ada kayak begini lagi, fokus ibu jadi terganggu. Begitu loh Bu, maksudnya. Tapi Mas, itu suami saya boncengan sama perempuan loh, Mas. Saya baru ini lihat loh. Ada aja. Yang satu belum selesai, ada lagi, timbul lagi masalah yang lain. Mana tadi Mas Bas?
Lah mas kemana barusan? Oh itu. Loh, kok mereka udah di halte aja? Oh iya itu. Saya turun sini aja deh mbak. Mbak, bentar jangan ini dulu. tempatnya kayak gini mbak. Jangan sembarangan kan Saya mau mbak. nanya perempuan itu siapa? Iya mbak, bentar. Mereka kan tadi naik motor, kenapa mereka ke halte? Jangan-jangan cuma nganterin doang, kan bisa aja kan? Bukan bener mbak. Makanya saya mau nanya mbak. Bukan begitu mbak, maksudnya ini kan di halte itu banyak orang juga di situ. Kalau mbak datang mbak marah-marah, yang ada takutnya malah makin rame mbak, menarik perhatian banyak orang. Enggak kok mas, saya cuma nanya doang. Mau nanya perempuan itu siapa? Apa hubungannya dengan suami saya? Cuma Iya, itu Mbak. doang. Loh, Ada angkot nih naik. Udah mending kita lihat dulu mbak di sini. Tadi kan dia naik motor ya? Apa jangan-jangan mereka mau? Tuh kan bener. bentar. Bener kan? Sangka gua? Loh, Ceweknya naik angkot tuh kan cuma nganterin, berarti bener. Coba mas ikutin mas, cepet mas. yaudah. Iya, Nih, awas, abis suami mbak. Awas, ntar ketahuan sih. Gua nyuruh tim aja ngikutin. Agak cepet-cepet. Lanjut kita ngikutin perempuannya aja. Halo? Halo iya? Jerry atau Unai? Gini aja. Lu kan lihat tadi bapaknya berhenti di ini kan, di Iya, halte oke. kan? Ya lu ikutin dia naik motor ya. Soalnya kita pisah nih. Ya kita fokus ngejar ceweknya tadi yang sama dia. Ya pokoknya lu ngikutin dia, ntar kabarin gue ya kalau dia kemana-mana. Oke. Awas aja mbak, lihat aja perempuan itu. Saya tanya nanti. Enak aja mau boncengan sama suami saya. Jangan gimana ya mbak, kalau memikirkan hal-hal yang enggak justru malah mbak tertekan sendiri. Yang ada malah mbak kepikiran, mbak stres sendiri kalau kayak begini mbak. Coba mas jadi saya, bagaimana perasaan mas kalau istri mas diboncengin dengan lelaki lain mas? Oh, mbak, sabar. Ini kan kita udah ikutin kemauan mbak buat nyari tahu tentang perempuan ini. Harusnya kita kenapa nggak ikutin suami mbak aja daripada perempuan ini? Saya mau nanya mbak, Ya mbaknya dia itu sabar. siapa? Apanya suami saya? Saya harus jelas dong. Ini berhenti angkotnya mas Bas. Coba jaga jarak. Lah dia turun di sini. Mana Fatnya? Itu. Itu. Itu yang berbaju ungu. Lu ikutin dia. Kalau takutnya kalau misalkan gue yang ngikutin kan dia bisa aja masuk gerbong cewek kan, lu nggak tahu dia berhenti di mana. Fatnya yang turun, ngikutin dia kemana aja. Gue sama ibunya, gue nunggu kabar dari Jerry, ngikutin bapak tadi. Ya udah. Oke, aman ya. Ada GoPro nggak biar gue bisa Ada koordinasi. buat ganti dia koordinasi deh. Boleh ya. Yaudah gue tunggu deh. Ntar gue kabarin lewat telepon ya. Lewat kiri aja, Pak. Lewat kiri aja. Yaudah. Yuk. Ntar kabarin ya. Ada deh, Pak. Yuk. Udah ada kabar belum mas dari Patia mas? Halo. Jadi, gimana lu masih ngikutin bapaknya? Lu berhenti dari tadi? Oh ya udah gini aja, gua tunggu ya. Soalnya nih gue masih ngikutin Fatia nih. Ya dia naik kereta soalnya kita splitin. Yaudah, ntar kabarin aja. Coba tanya Fatia ya. Aduh, nggak diangkat juga sama dia. Ntar ya, Bu, ini saya koordinasi dulu sama Fatia. Kebetulan jejak aja. Nggak diangkat, Bu. Ini di dalam lagi rame banget ya. Dia lagi jalan, gue lagi ngikutin. Mendingan lu jemput gue kesini deh. Takutnya dia kemana? Gue gak tahu, ini masih mana lagi. Ya udah, cepet. Gue harus ngikutin.
Mas. Fatih Sherlockin daerah sini. Ini daerah sini Bu, di jalan sini. Cuma nggak tahu nih Fatihnya yang mana. Udah berhenti sini aja dulu Mas. Oke. Cari Fatih dulu. Yuk. Ayo kita cari Fatih dulu. Bentar lu. Gua mau ngomong sama lu. Apa hubungannya lu sama dia? Mbak. Sini gua apa? Gua mau nanya sama lu. Ada hubungan apa lu sama suami gua? Suami yang mana? Yang tadi lu naik motor. Itu suami Mbak? Iya, suami gua Yudi. Saya nggak ada apa-apa Mbak. Tadi saya lu ngomong aja deh, yang benar. Saya nggak ada apa-apa sama suami Mbak. Kalau Mbak nggak percaya tanyain suami Mbak. Gua nanya sama lo, bukan suami gua. Mbak, saya udah bilang berkali-kali sama Mbak ya, si Yudi itu bukan siapa-siapa saya. Makanya tuh, lakinya diurus tau nggak? Bang, ngomong lu sembarangan Gini deh Mbak, coba Mbak jelasin baik-baik. Kan kita tadi nggak sengaja ngelihat Mbak diboncengin Yudi. Mbak sempat cium tangan juga sama Yudi. Ini sebenarnya Mbak ada. Mbak yang Enggak, tadi Mbak. di ini ya? Dari tadi Mbak Enggak. ikutin saya. Nggak ngikutin Mbak. Saya kaget juga ketemu sama teman saya di sini. Udah gini deh Mbak, kita cuma pengen tahu aja hubungan Mbak sama Yudi ada hubungan apa. Mbak bisa ditanya. Kita kan cuma nanya Mbak. Mbak. Mbak, bentar deh Mbak. Mbak, semua Mbak. Lu ngomong sama Mbak, gua minta penjelasan. Udahlah, maaf ya Mas ya, saya nggak mau ngeladenin. Iya Mbak. Maaf ya Mbak ya. Lu ya, kalau gua lihat lagi lo. Mbak, yuk ngomongnya baik-baik bisa kan Mbak? Emosi saya Mbak. Ya apa dari tadi saya tanya dengan teman-teman. Ya enggak Mbak, cuma tadi dia juga bilang sama saya kalau dia teman-teman SMA dan dia kerjanya ternyata Ya bareng nggak dulu. mungkin Mas, masa diboncengin sama suami saya? Enggak gini Mbak, maksudnya kan dia diantar tadi naik angkot dan sekarang ya mungkin memang minta tolong Mbak, bisa aja kan? Mbak sabar dong Mbak, kalau misalnya kita cari informasi Mbak juga kan belum dengar keterangan dari saya, info dari saya apa yang udah saya dapetin. Sabar Mas. Mbak, gimana mau sabar Mbak? Yang satu aja belum kelar masalah, ditambah masalah lain. Ya. Saya emosi. Ya begini deh Mbak, Mbak kan minta tolong sama kita buat menyelidiki anak Mbak. Tapi sekarang kita malah terfokus sama hal lain. Dan ternyata nggak terbukti kan. Yaudah sini dulu, ini orang mau lewat, Kasih jalan aja orang mau lewat. Udah, jadi ini kita tanya nih, fokusnya mana? Anak ibu atau perempuan tadi? Yaudah deh Mas, saya fokus ke anak saya. Nggak usah urusin perempuan itu. Ya udah kalau begitu, ya udah mending kita balik mobil aja yuk. Ini nggak enak dilihatin orang lewat juga di sini yuk. Bentar. Sini apa? Halo, Jer. Berhenti di mana? Suami ibu nih. Oh ya udah gini aja. Ya udah lu Sherlock ya. Kita kesana sekarang. Ya udah. Suami saya di mana Mas? Ini salah tim kita udah ngikutin suami ibu. Sekarang dia berhenti di mana nih? Saya nggak tahu di Sherlock nih. Ini udah nih. Yaudah, Yaudah mending kita kesana aja. Ayo, Fatih, ayo. Semua yuk. Nah, itu Jerry tuh. Itu tuh depan tuh Jerry. Itu tuh Jerry tuh. Oh iya. Gimana Jer? Mas Yudi, benar kan Informasinya. Dia ngapain di Dari situ? tadi nungguin dia. Aku nggak tahu dia nungguin siapa, belum keluar buat nungguin orang itu. Iya dia kayaknya nungguin orang makan kayak begitu. Tapi lama dari tadi nggak keluar. Gua Di situ terus? Iya, gue tungguin dia terus sini. Ya udah Jer, makasih ya Jer. Dia nungguin siapa coba? Itu Lita Mas, anak saya. Oh
itu anak ibu. Mau kemana itu? Aku mau Berarti nemenin nungguin ya? anak aku dulu. Bentar dulu Mbak, bentar dulu. Ah, dia kaget lihat kita di sini tiba-tiba. Tapi dia pergi Mbak, gimana? tapi Dia dulu Mbak. kesana. Mas Yudi, Mas, kamu mau kemana Mas? Apa lagi sih? Ini apa-apaan nih kamera-kamera ini nih? Mas ini Mas. Aku sengaja Mas membantu ini untuk bikin Lita. Oh ini Lita anaknya. Ini untuk kebaikan Lita Mas. Terus, bagi kamu baik dengan adanya ini. Sama juga kamu tuh membar aib keluarga tau gak? Kamu Lita sama anak sama sendiri bokap. aja gak percaya kamu. Sudah, sekarang kamu pulang. Dia apa-apaan nih kamera? Bang. Kita kan di sini cuma diminta tolong sama Bu Irma. Iya kan di sini kita Ibu Irma minta tolong sama kita, makanya kita di sini. Ya, tapi saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Ya maksudnya kalau memang ada masalah ya bisa diomongin baik-baik sama istrinya Mas. Sekarang silakan bicarakan baik-baik, Mas. Mas, kamu mau kemana? Udah, kamu pulang. Kamu gak usah tahu. Loh, Kamu nggak usah tahu. Loh, Mas, ini kan ibunya kan yang Mas, Mas. Bang ini kan istri Istri, Abang. Bang. Mas, kamu mau kemana, Mas? Bang, udah. Kita kejar pakai mobil aja. Ayo. Udah kita pakai mobil aja, ayo semua ayo. Saya bingung. Sama saya kok jadi kayak gitu. Udah gitu mama mana sih Mbak Lita? Mbak. Ya maksud saya kan yang saya lihat tadi kan Lita sama bapaknya jadi udah baik-baik aja kalau menurut saya ya Bu ya. Walaupun pergi kan juga dia sama ayahnya. Tapi nggak kayak gitu, Mas. Mas Yuri udah kasar Mas sama saya. Tadi Mas lihat sendiri kan saya didorong. Mas Mbak udah agak tenangan karena sekarang anak Mbak udah bareng sama ayahnya kan. Daripada Mbak nggak tahu dia pergi kemana sekarang. Mbak, saya mau tahu dia mau pergi kemana juga mau bawa si Lita. Saya mau tahu itu aja. Ya udah biar Mbak tenang, kita kan lagi ngikutin juga ini mereka mau kemana. Biar mending kita ikutin dulu aja mereka mau kemana ya. Kemana tadi? Dia kayak berhenti kan tadi? Itu kan dia berhenti tuh kayak di toko ya? Ayo udah kita turun aja ya Mbak. Jangan Mbak, jangan Mbak. Gini loh Mbak, kan tadi Mbak udah turun sebelum mereka berangkat dan yang terjadi kan malah Mbak didorong kan. Suami Mbak marah-marah kan. Sekarang kalau Mbak turun ke sini, dia mau ngapain lagi? Apa yang Mbak pengen tanyain? Nah, gini aja deh. Coba satu kru yang ada kamera nggak pakai seragam, coba masuk ngecek ke sana. Bisa nggak? Bisa. Jangan. Coba satu ya. Tapi kamera jangan sampai ketahuan ya bilangnya. Ini toko boneka. Dia lihat loh. Iya Banyak boneka digantung kan. Maksudnya apa ya Mas? Dia selama ini nggak pernah lo dibeliin boneka Mas. Ya mungkin emang Lita lagi pengen beli boneka juga kan. Saya sih nggak tahu ya Bu ya, tapi kalau menurut saya ini cuman apa ya apresiasi antara suami ibu pada Lita. Ya kan? Iya, seorang ayah ke Seorang ayah ke anaknya. anaknya. Tapi nggak biasanya dia kayak gitu. Nah itu kan bener Bu, tuh Oh iya. tuh kan mereka keluar bawa boneka kan berarti bener dibeliin boneka. Justru ibu bersyukur harusnya. Tapi Mbak nggak biasanya loh Mbak dia kayak gitu. Mas itu mereka mau jalan kita ikutin aja lagi. Kita ikutin aja jalan. Kita mau kemana lagi tuh? Saya mau turun dulu Mas. Itu bentar dulu Mbak, itu rumah siapa? Kita tunggu. Mbak kenapa sih Mbak? Kok rame-rame kayak gini sih? Orang
nggak bawa. Jujur apaan, Ma? Mama malu, Lita. Dengar omongan tetangga yang macam-macam. Mama malu, Lita. Mama malu. Emang aku ngapain, Ma, di luar? Mama lebih percaya omongan orang pada omongan aku. Tadinya Mama percaya, tapi sekarang tidak. Kenapa Mama nggak percaya? Emang Mama pernah lihat aku macam-macam di luaran? Apa yang kamu lakuin tiap malam, Lita? Aku nggak ngapa-ngapain, Ma. Aku cuma ke rumah teman aku. Aku mau nyari kerjaan. Ini deh, kalau memang Lita cuma cari kerja, ini kayaknya permasalahan bisa diomongin baik-baik di antara ibu dan juga Lita. Kayaknya lebih baik kita pulang aja ya. Nggak mau, Ma. Aku udah janji sama teman aku. Kalau cari kerja kan bisa pagi atau siang, nggak harus malam-malam kayak Tapi gini. ini penting, Mbak. Ayo pulang, Nak. Aku nggak mau, Ma. Aku udah janji Kita- sama teman aku, Mending Ma. kamu dengerin omongan mama kamu besok pagi bisa dibantu mungkin sama mama kamu buat Udah cari kerja. janji, Halo? ini penting Halo, Jer. banget. Gimana? Ini kan udah malam, Hah? siang. Kan aku di rumah teman Yudi sama aku, perempuan? Mbak. Apa? Sama perempuan, Mas. Bentar, sih, ya? gimana sama perempuan? Dijemput? Ayo, Mas, kita ke sana, Mas. Ya udah gini, lo Sherlock ya, Sherlock. Ya gue langsung ke sana. Ya udah. Oke, thank you, Jen. Dia sama perempuan katanya. Ayo, Mas, cepet kita ke sana yuk. Nah. Ini kamu diam di sini ya, Nak. Lita, Ya, diam. Ayo, Mbak, cepet, Mbak. Ya udah, kamu Lita tunggu sini. Tunggu sini aja deh. yuk. Lita, Lita kamu jangan kemana-mana ya Lita ya. Oh bisa? Oh iya, Sendirian tuh ya. Lihat nggak? Lo bilang sama cewek tadi? Iya tadi gue lihat sama cewek, cuma ceweknya pergi. Buru-buru gitu gue nggak tahu sih. Beda lagi kok cewek. Beda lagi bukan yang tadi. Yang kita ikutin lewat Dia kereta kalau itu cewek bukan? tahu, bukan. Mana ceweknya? Udah pergi mbak. Saya perempuan itu. Apa-apaan kamu ini? Kenapa sih, Mas? Kamu selalu bertemu dengan perempuan lain. Nih, saya kan udah bilang, ngapain ngikutin saya lagi? Bukan ngikutin Mas, kita di sini nemenin istri Mas. Saya udah bilang, ini urusan keluarga saya. Ya memang, tapi Mas gak kasihan lihat si Mas sekarang. Saya bisa ngurusin. Kamu mau saya tuntut nanti? Loh, kok malah ngomong tuntut? Karena kamu mau ikut campur. Oh, di sini kita datang cuma buat bantuin aja Mas, gak ada niat lain. Kenapa sih, Mas? Ngomong, Mas, sama aku. Itu teman saya doang. Temen yang mana lagi sih, Mas? Ya ampun, Mas. Memang saya nggak boleh berteman dengan wanita. Boleh, tapi kayak gini caranya udah lain lagi, Mas. Bukan teman itu namanya. Ah, udahlah. Kalian gak usah ikut campur lagi. Kalau enggak, saya tuntut kamu. Saya bisa nelfon saya Polda. Mas, kita obrolin dulu aja kali ya Mas ya. Ini kasihan istrinya Mas. Ah, nggak perlu. Mas, Mas. Mas, jelaskan, Mas, ke aku, Mas. Siapa perempuannya? Itu teman saya. Ngomong, Mas. Kalau memang teman, Begini caranya, Mas. Mas. Mas, Mas. Mbak, percuma, Mbak percuma, itu dia naik motor. Dia, Mas, cepet, Mbak. Mau diikutin lagi? Yaudah nggak apa-apa lagi. Nanggung juga sekarang. Ya udah cepet yuk. Mas Bas mana Mas Bas? Yuk Mas Bas. Bentar, ini kayaknya Kayak nggak jalan asing yang deh. tadi deh yuk. Lihat, kalau misalkan dia belokannya kayak yang tadi, berarti benar dia balik lagi ke tempat kita tadi kan? Dia sendirian ya, mau jemput kita atau gimana? Atau
kita ikutin aja ya. Lepat beneran? Iya benar. Ini kan rumah temennya Lita kan yang tadi. Kok dia jemput Lita? Jangan-jangan dia mau pulang? Bentar. Kok tapi dia belok ke sana ya? Iya, bukannya mau pulang kita balik ya? Iya. Coba ikutin mas. Yaudah kita ikutin lagi aja deh. Lah, dia masuk gang nih. Yaudah kita ikutin jalan kayak. Yaudah. Kayaknya jalan situ. Iya. Taruh kiri apa kanan nih? Kok suamimu ke bidan? Bidan, saya mau nemuin mereka. Mbak, tolong. Saya makin bingung deh mas. Kenapa Mas Yudi bawa Lita ke bidan? Mbak. Jangan keras-keras ngomongnya, Mbak. Jangan gegabah deh. Ntar marah lagi. Kita nggak dapet apa-apa. Pasti Lita hamil mbak. Mbak, istighfar coba, Mbak. Itu anak sendiri loh. Emang Lita punya pacar? Ya, saya nggak tahu mas. Makanya saya mau ke sana mas. Bu, gini deh, biar ibu tenang, gini aja, Fatih coba masuk aja gimana? Fatih ada jaket kan? Ada juga di jaket. Nah, coba lu pakai jaket, cek sana. Jaket gue tadi ada yang... Ya, biar ibu tenang ya. Ayo udah gue pinjam lagi deh. Bagaimana saya nggak tenang mas? Ya ini kan mau dicek ya, ibu tenang dulu, jangan kayak begini. Udah kesana dulu. Ya, hati-hati ya, hati-hati Fatih. Udah mending ibu tenang dulu, biar Fatih coba kesana kan. Fatih coba ngedengerin mereka ngomongin apa. Gimana tenang mas? Ini tuh bidan loh mas, pasti hamil. Udah ibu tenang aja di sini. Mungkin beli obat ringan aja kan bisa di sini kan. Ngapain ya sana ya? Gimana mbak? Ini Mbak, tadi saya dengar di dalam ada yang konsultasi kehamilan. Hah? Hamil? Tuh kan mas, mbak, apa saya bilang? Mbak tenang dulu. Saya mau ke Gue nggak bisa masuk ruangan. Mbak. Aduh, Mbak. Tapi saya harus nemuin dia mas. Udah, sini. Aduh, apaan sih? Mbak kan perempuan juga. Di sana tuh nggak hanya ada mereka, ada yang lain juga. Banyak ibu-ibu hamil yang lainnya. Terus gimana mbak? Ya tadi saya dengarnya hanya itu Mbak. Saya nggak bisa masuk ruangan lebih dalam lagi soalnya banyak yang jagain. Mereka keluar. Awas. Mbak, Ayo. Coba deh, yang bener lu cuma denger itu doang. Iya, gue nggak bisa lihat langsung soalnya itu kan private banget, cuman ruang dokter doang, ruang bidan doang. Dia kan ngomongin tentang Enggak pas gue datang nih masuk ke dalam, itu tuh gue nggak lihat suaminya Mbak ini ataupun Lita nggak lihat. Sedangkan di ruangan bidan tuh lagi ada orang, ya siapa lagi? ini pasti anak saya hamil mas. Tapi sama siapa saya juga nggak tahu itu. Makanya Mbak tuh berpikirnya positif, jangan kayak gini, malah Mbaknya capek sendiri nanti Mbak. Bu, hanya karena kebidan sekali bukan berarti anak ibu hamil. Ya Allah, Bu, pikirannya jangan kayak begitu, Bu. Dia kan lagi nyari kerja. Lagi mas. Sabar Mbak, istighfar. Kayaknya udah mulai minggir-minggir gitu ya? Ayo sen ke kiri. Masih fokus. Aduh, Dia berhenti di hotel, Mas Bas. Hah, hotel mas? iya yuk. Itu udah urusan hotel gede banget. Ini ngapain ke hotel? Mbak.
Lita, kamu ngapain di sini? Ada apa ini mas sebenarnya? Kenapa Lita diajak ke hotel mas? Kalian lagi. Kalian ikutin saya. Saya yang nyuruh. Masya Allah mas. Jangan kamu ada hubungannya dengan Lita. Lita, kamu ada hubungannya dengan Mas Yuda itu. Tega kamu mas. Mbak. Mentang-mentang Lita anak diri kamu tega. Anak tiri. Anak tiri. Iya. Kita anak diri Yuda. Kamu tega mas. Tega. Mama. Enggak, apa deh? Jadi kebidan itu maksudnya Lita hamil. Apa kamu aman? Hah? Loh, Bapak? Pak Yudi? Tolongin dong! Pak! Pergi kamu! Bawa ke klinik, udah. Ke klinik ya! Langsung. Kamu terpaksa, kamu dipaksa sama mama. Mama, aku mohon maafin aku, Mama. Anda nggak pergi? Bu? Aku bilang pergi! Aku mohon, aku minta maaf. Aku ini dipaksa, Ma. Aku gak mau ngakuin kayak gini, Ma. Aku minta maaf, Ma. Aku dipaksa. Jangan kamu pergi. Aku mau sama Mama. Kamu tega, Lita. Maafin aku. Pergi gak? Lita, lepas dulu, Lita. Ibu bukan begini caranya, Bu. Bu, bukan begini caranya. Bu, bukan begini caranya, Bu. Bu, Mohon maafin aku, Ma. Bu, kita ngobrol baik-baik aja, Bu. Jangan kayak begini caranya, Bu. Aku dipaksa, Ma. Aku nggak mau ngakuin ini semua, tapi aku dipaksa sama Papa. Kamu tega aku nusuk ke Mama. Aku dipaksa sama Mama. Awas ya, sama. Awas, aku bilang awas. Bu, kalau ada Bu Irma. Aku minta maaf, Ma. Bu Irma. Maafin aku, Ma. Astagfirullahaladzim, gue bener-bener gak habis pikir, Fat. Sama gue juga, yuk. Bisa-bisanya gitu seorang ayah. Anak sendiri walaupun anak tiri. Ya Allah. Astagfirullahaladzim.
memang iya sih mereka nggak ada hubungan darah, tapi bukan berarti Yudi bisa seenaknya gitu aja sama Lita. Tapi ternyata emang bener ya Fat ya. Untuk mencintai seseorang maupun menyayangi seseorang itu tuh memang harus ada porsinya tersendiri kan. Iya yuk. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah. Semoga yang terjadi dengan Lita nggak terjadi sama orang-orang terdekat kita kan. Iya. Allah. Ya apapun alasannya yang dilakukan Yudi itu salah yo. Walaupun di sini Lita bukan anak kandungnya, tapi yang mungkin awalnya Yudi cuma mau mencurahkan kasih sayang, tapi ujung-ujungnya malah melebihi batas, malah kelewatan. Ya, itu tadi kayak yang gue bilang kan, mencintai, menyayangi seseorang itu ada porsinya tersendiri, nggak boleh melebihi batas. Di sini posisi Yudi sebagai ayah, dia harusnya menyayangi, mengayomi, menjaga anaknya, bukan malah berlebih seperti yang terjadi dengan Lita. Kalau gitu saya Mario Felix. Saya Fatia Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.